Halo, 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 salam satu laras dan salam satu hobi olahraga menembak untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Adis Effendi dari channel Pancasona Official. Video kali ini sesuai judul dan sesuai request dari teman-teman Sobat Hunter, saya akan membahas mengenai bagian-bagian dan fungsi dari teleskop senapan angin ini khusus untuk pemula. Nah, di sini sudah saya siapkan ada 4 item yang sering dipakai teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia. Ini teleskop yang sering terjualkan, sering dipakai, sering digunakan, dan sering difungsikan untuk segala kegiatan outdoor, hunting, terus olahraga menembak, dan lain sebagainya. Oke? Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan update dan video menarik dari saya. Sudah, kita coba langsung saja mulai. Oke, kita langsung aja bahas. Nah, ini untuk videonya mungkin sedikit agak panjang ya, karena ada poin-poin penting yang harus saya sampaikan supaya nanti teman-teman mudah untuk mencernanya, mudah untuk menangkapnya dari bagian-bagian teleskop senapan angin ini, fungsi-fungsinya seperti apa. Ya, oke lah, kita bahas satu persatu, kita ngobrol santai, dan pastinya simak videonya sampai habis. Yang pertama, sebenarnya teleskop senapan angin ini terdiri dari ada beberapa bagian yang sama. Contohnya, ya setiap teleskop itu ada namanya settingan plus minus mata, settingan zoom in, zoom out atau pembesaran objek. Yang ketiga itu ada settingan reticle, itu pasti. Reticle itu settingannya untuk zeroing. Kalau nanti bingung kita akan jelaskan lebih detail. Yang keempat itu ada settingan lampu. Kalau di dalam lensanya ada lampunya, itu ada settingannya. Dan yang keempat tambahannya biasanya kalau teleskop senapan angin yang ukuran besar biasanya sudah dilengkapi dengan namanya paralak atau titik fokus ke sasaran yang nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, kita coba langsung saja bahas. Nah, 4 teleskop ini sebenarnya sama, cuman ada beberapa bagian penempatannya yang berbeda. Contohnya ini, teleskop spek itu kalau penempatan settingan lampunya itu ada di tengah. Kalau yang Basnel, yang ukuran kecil itu bisa ada di sini. Sama fungsinya, cuman beda tempatnya aja. Teman-teman nggak usah bingung. Oke, kita bahas. Yang kita bahas dulu adalah titik settingan adalah plus minus mata. Ini coba saya jelaskan sedikit aja ya. Nah, plus minus mata ini bisa disetting teman-teman. Yang fungsi pokoknya adalah ketika teman-teman punya mata minus atau plus ya, itu bisa biar ini fungsinya kalau saya reset ya, hampir sama dengan sistemnya paralak. Cuman di sini dia titik ke fokusnya ke reticle mata penggunanya. Kalau ini kan ke lensa, dia langsung masuk ke objek, ke sasaran. Kalau yang ini enggak. Kalau ini bisa. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya, teman-teman ini bisa setting sesuai kebutuhan. Karena tidak ada aturan pokok, aturan baku yang mengharuskan setting ini. Karena setiap penggunaan, setiap pemakai itu berbeda-beda karakteristiknya. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Di sini area titik fokus, blur plus minus mata. Kalau teman-teman nanti dirasa gambarnya kurang jelas atau ngeblur ya, atau ngeblur ya, itu bisa teman-teman setting yang ini pertama ya. Sama di beberapa bagian teleskop senapan angin ini ada. Ini kalau di teleskop spek ada di sini ya. Kita coba aja lihat yang lain sebentar. Ini kalau yang teleskop spek ada di sini ya. Kalau yang sekelas Basnel yang ukuran sama sih, Basnel sama BSA itu hampir sama. Di sini juga ada. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini bisa disetting. Oke, jelas ya, plus minus mata sudah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke poin berikutnya. Yang kedua adalah settingan zoom in, zoom out. Nah, zoom in, zoom out ini yang sering sekali dipakai ya kalau nanti setting teleskop. Contohnya seperti ini. Kenali dulu kalau teman-teman nanti mau tes atau menguji teleskop senapan angin punya teman-teman ya. Mau digunakan jarak berapa, mau disetting di jarak berapa, itu harus tahu dulu. Contohnya teleskop yang ukuran 39 ya. 39 itu ukurannya gini. Kalau teman-teman bisa baca, nih. Contohnya ini ya. Nah, ukurannya 39 kali 40 EG.
39 itu ukuran di sininya, di zoom in zoom out-nya, pembesarannya 3 sampai 9 kali. Yang 40 itu diameter lensanya dia pakai 40 mili ya di dalamnya sini. Nah, teman-teman nggak usah bingung. Nah, efektifnya teleskop ya, efektifnya teleskop kalau yang ukuran 39 kali 40 itu mentok-mentoknya 10 sampai 50 meter digunakannya ya, maksimalnya ya. Kalau yang ukuran besar seperti spek, ukurannya berapa ini? 312 kali 40 ya, saya ulangi lagi ini sebentar. Nah, 312 kali 40, ini kan 40 sama-sama menggunakan diameter lensa 40 mili dan 312 itu pembesarannya. Ini teman-teman bisa lihat ya, 3 sampai 12 itu bisa minimalnya 10 meter, maksimalnya itu bisa sampai 85 meter, tergantung pengguna dan tergantung pemakaian. Nah, yang kita tekankan poin pembahasannya adalah di bagian ini, zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out atau pembesaran objek ini fungsinya adalah ketika nanti di jarak tertentu dirasa sasarannya kurang terlihat dengan jelas, teman-teman bisa menyeting ini, bisa diputar, tergantung nanti penggunaannya seperti apa. Maksudnya tergantung penggunanya ya. Kayak saya juga nggak bisa memberikan acuan pokok, ini harus settingnya seperti ini, harus seperti ini, enggak. Cuman kalau nanti dirasa objeknya itu kurang besar, kurang terlihat dengan jelas, ini bisa diputar. Ini ketika diputar, ketika angkanya membesar, itu untuk objeknya juga akan besar nantinya. Oke? Dan ini juga berpengaruh nanti di settingan akurasinya masing-masing teleskop. Jadi teman-teman pastikan dulu jarak yang ditempuh atau jarak yang digunakan untuk setting teleskopnya di jarak berapa, nanti harus disetting dulu. Zoom in zoom out-nya ini juga berpengaruh nantinya. Atur sendiri sesuai kebutuhan dan sesuai selera masing-masing pengguna. Oke, kalau yang spek yang ini sama di sini semua. Rata-rata kalau pembesaran itu ada yang di sini ya, di bagian belakang-belakang seperti ini. Bisa dilihat. Nah, ini ya. Ini pembesarannya, zoom in zoom out. Sudah tahu ya. Ada juga yang di bagian tengah. Biasanya kalau di bagian tengah itu ya macam-macam sih. Ada, saya menemui beberapa mereknya, cuman untuk penggunanya jarang banget. Ini yang sering aja dipakai teman-teman Sobat Hunter yang saya review. Oke, ini ya zoom in zoom out-nya jelas, paham? Dari sini kalau ada pertanyaan bisa langsung aja menghubungi via WA. Nanti kami siap membantu. Lanjut. Berikutnya adalah settingan lampu lensa teleskop. Nah, senapan angin itu ada dua. Ada yang menggunakan lampu di lensa dalamnya, ada juga yang tanpa lampu. Nah, kalau yang ada lampunya, ini kebetulan teleskop yang sering diorder oleh teman-teman Sobat Hunter, itu semuanya ada lampunya. Nah, contohnya seperti ini. Saya ambil satu contoh yang ukuran 39 kali 40, kelas Basnel, Gamo, BSA Black Powder itu sama. Nah, settingan lampu itu ada di sini. Ini ada baterainya kalau teman-teman buka, ya. Saya buka dulu supaya teman-teman tahu. Nah, ini nanti ada baterainya. Kebetulan baterainya ada di dalam, yang ini seperti ini. Nah, ini kalau habis bisa dibuang, bisa diganti yang baru. Murah harganya sekitar 10 ribuan kalau enggak 15 ribuan. Ya, ini yang bagus. Terus ini kalau dimasukkan ke sini bisa. Nah, saya ambil contoh yang sudah ada baterainya ya. Ini kan masih belum nih. Nah, ini saya tutup lagi. Terus supaya nanti teman-teman nggak bingung, settingan lampunya di dalam lensa itu bisa diatur juga, tergantung kebutuhan dan tergantung selera. Ada yang menggunakan 3 warna lampu, ada yang menggunakan 2 warna lampu, warna hijau, biru, merah, ada juga yang warna hijau dan merah saja. Ya itu tergantung bawaan dari teleskopnya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah khawatir settingnya seperti apa. Ini mudah saja. Contohnya seperti ini. Ini yang sudah ada baterainya, ya kelas Gamo. Ini ada angkanya ya teman-teman. Bisa dilihat. Nah, ini yang warna biru, warnanya pasti biru. Kalau yang ada warna merahnya, ini warna merah. Kalau yang warna hijaunya seperti ini, kelihatan nggak? Nah, ini warna hijaunya, itu juga warna hijau. Ada angkanya. Angkanya di sini menunjukkan tingkat kecerahan, teman-teman. Jadi nggak usah bingung. Jadi seperti ini contohnya. Kita putar dulu ya. Nah, di dalamnya itu kan ada warna biru ya. Oke. Nah, warna biru kita putar lagi, dia ketika turun angkanya dia akan redup. Nah, mati, kita ganti warnanya hijau, nyala kembali. Oke, kelihatan nggak? Nah, ya warna hijau nyala, kita putar lagi. Nah, lanjut lagi, ini ada yang warna merah. Oke,
Ada 3 warna bawaan dari teleskop yang ukuran 3,9 kali 40 rata-rata ya. Tapi ada juga yang 2 warna. Oke, dari sini ada pertanyaan. Terus kalau di teleskop yang Spike itu ada settingan lampunya juga, cuman dia posisinya ada di tengah seperti ini. Sama diputar-putar juga bisa. Nanti tergantung bawaan dari teleskopnya ya. Nah, ini kebetulan warnanya biru. Oke, ready. Ada yang warna hijau juga, 3 warna ini kayaknya. Oh ya, sama merah. Nah, ini bisa teman-teman nanti sesuaikan saja sesuai kebutuhan dan sesuai selera. Pastinya ya tergantung penggunaan lagi. Saya juga nggak berani memastikan teman-teman harus pakai yang mana yang bagus, pakai ini, pakai itu. Enggak, teman-teman bebas mau pilih yang mana. Ya asal teman-teman harus tahu dulu bagian-bagiannya dan fungsi maksimal penggunaan dari teleskop masing-masing. Oke, dari sini ada pertanyaan? Tidak ya? Lanjut ya. Lanjut, setelah settingan settingan plus minus mata, zoom in, zoom out, ada settingan lampu. Nah, ini yang paling penting ya, yang sering harus diperhatikan adalah di bagian settingan namanya reticle. Reticle ini teman-teman bisa lihat ada garis di dalam. Nah, itu namanya reticle. Itu harus disetting dulu, nanti kalau mau tes tembak jatuhnya mimis di mana, itu ada. Cara settingnya ada di video sebelumnya. Nanti saya cantumkan aja di kolom deskripsi supaya nanti teman-teman tahu ya. Nggak saya bahas di sini bagaimana cara settingnya, karena di video sebelumnya sudah ada. Linknya ada di kolom deskripsi. Kalau yang ini cara menunjukkan bagaimana fungsi kerjanya itu ada di sini. Nah, di sini ada keterangannya. Settingan reticle itu rata-rata memang ada di tengah. Ya, posisinya ada di atas sama di sebelah kanan teleskop. Kalau yang di sini ada tulisannya up, itu untuk jarumnya, plusnya itu untuk naik turun. Ya, kalau yang di sini, yang R ini, yang sebelah kanan itu untuk kiri kanan, untuk settingan reticle-nya. Cara settingnya atau cara aturnya bisa tonton video saya di kolom deskripsi. Ada linknya, klik aja di situ. Oke, ini yang teleskop Spike. Kalau yang teleskop Basnel atau yang sekelas Gamow, BSA seperti apa, Mas? Nah, sama juga, posisinya ada di tengah. Cuman di sini dia ditutup seperti ini. Sama juga fungsinya, tidak ada perbedaan, cuman dia penempatan dan modelnya aja yang berbeda. Oke, saya ulangi lagi. Rata-rata kalau settingan reticle titik zeroing itu yang di atas itu untuk atas bawah. Kalau yang di posisi kanan ini ada di bagian settingan reticle kiri dan kanan. Teman-teman bisa atur sendiri, teman-teman bisa nanti coba sendiri di rumah. Kalau bingung, konsultasi dengan kami siap membantu. Oke, lanjut. Lanjut, mari kita bahas di poin berikutnya adalah bagian paralak. Nah, ini jarang sekali ada ulasan mengenai teleskop bagian paralak dan sebagainya ya, karena memang di beberapa artikel atau di beberapa video-video di channel YouTube itu ada juga yang membahas, tapi kayak informasinya masih beberapa ada yang kurang dan sebagainya, masih teman-teman ada yang tanya. Oke, saya buatkan langsung. Nah, poin berikutnya di teleskop senapan angin itu adalah di bagian paralaknya. Sebelum saya jelaskan lebih dalam, sebenarnya paralak ini ada di bagian teleskop tertentu saja. Contohnya ukurannya rata-rata kalau yang senapan angin teleskop senapan angin yang ada paralaknya itu yang ukuran besar. Seperti contohnya Spike yang saya pegang ini ukuran 312 kali 40 AOL. Kalau yang kecil-kecil di bawah ini yang sekelas BSA Black Powder, Gamow atau Basnel itu tidak ada paralaknya. Nah, paralak ini kalau teman-teman biasa menyebutnya adalah titik fokus sasaran. Ketika ngeblur itu settingnya ada di sini ya. Biasanya kalau jangkauannya jauh atau sedang, pendek atau dekat ya, itu kalau ngeblur dan sebagainya itu bisa diatur. Nah, di sini ada angkanya. Cuman di sini angkanya itu hitungannya hitungan yard atau kaki. Biasanya digunakan oleh orang-orang luar negeri. Saya kurang tahu bacanya seperti apa, karena kan di Indonesia biasanya untuk jaraknya menggunakan meter ya. Jarang pakai yard, itu jarang. Ya, ini berapa meter atau berapa jauhnya berapa puluh meter atau berapa meter itu di sini nggak tertulis, cuman tertulisnya pakai yard. Ya, nanti disetting aja ketika nanti teman-teman mau membidik sasaran lewat sini, terus dirasa sasarannya ngeblur, kurang jelas dan sebagainya, ini bisa diatur sendiri sesuai kebutuhan. Ini bisa diputar ke kiri atau ke kanan. Pastikan cari titik yang paling fokus atau titik yang paling jelas sasarannya. Ini bisa diatur sesuai kebutuhan dan sesuai selera. Oke ya.
Nah, dan mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kesimpulannya dari item atau panel-panel yang melekat pada teleskop senapan angin ini, ya, fungsi dan penempatannya sebenarnya hampir-hampir sama. Cuman di sini ada beberapa fitur tambahan yang tidak ada di teleskop satu dengan teleskop yang lain. Tapi kalau untuk fungsinya hampir-hampir sama. Ya, seperti contohnya ada yang pakai sunhead, ada yang tidak pakai sunhead, terus ada yang pakai lampu reticle, itu ada juga yang nggak pakai lampu reticle. Terus penempatan settingan lampu reticle-nya ada di bagian belakang, ada juga di bagian tengah. Itu sebenarnya fungsi sama semua. Cuman yang membedakan dari segi tampilan luarnya saja, tampilan penempatannya saja. Teman-teman nggak usah bingung. Dan insya Allah dari video yang saya sampaikan di video kali ini, informasinya bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih banyak untuk teman-teman kemarin yang sudah request, dan untuk kurang lebihnya dari pembahasan saya hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau teman-teman mau telepon atau video call dengan saya atau tim Pancasona Official, bisa siap melayani di jam kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktunya Indonesia bagian Barat. Hari Minggu tanggal merah kami libur. Dan cukup sekian video kali ini, kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih, salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Sehat selalu teman-teman Sobat Hunter, tetap terbaik, mantap ya. Jelas insya Allah pasti bisa lah ya, coba aja di rumah yuk.